Walaupun kita masih harus tetap stay di rumah, ingat untuk tetap jaga kesehatan dengan pola hidup sehat dan mengikuti protokol kesehatan ya. Dan jumpa lagi dengan video terbaru dari Kimacil bersama Kak Gloria. Buat adik-adik atau papa mama yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu yuk, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kimacil. Nah adik-adik, hari ini kakak akan membacakan sebuah buku dari salah satu koleksi buku kakak yang berjudul The Great Monster Hunt, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari judul atau covernya, apakah adik-adik sudah penasaran dengan ceritanya? Tapi tunggu dulu. Mulai minggu ini, setiap selesai cerita, kakak akan memberikan 4 pertanyaan untuk mengetahui apakah adik-adik menyimak ceritanya. Pertanyaannya simpel-simpel aja kok, nggak susah-susah. Oke, kita langsung saksikan bersama-sama aja yuk. The Great Monster Hunt ditulis oleh Norbert Landa dan ilustrasi oleh Tim Warnes. Di suatu pagi, ada sebuah suara aneh yang membangunkan Bebek. Suaranya seperti pss, pss. Dan itu berasal tepat dari bawah ranjangnya. Bebek tidak terlalu yakin suara apakah itu, dan dia terlalu takut untuk melihat. Malah dia langsung loncat dari ranjangnya dan berlari untuk mencari bantuan. "Babi!" teriak si Bebek. "Ada sesuatu di bawah ranjangku dan terdengar suara-suara yang aneh seperti pss, pss." "Oh tidak, kita butuh seseorang yang sangat kuat untuk membantu. Tetap di situ ya." Dan babi pun berlari untuk mencari beruang. Babi menceritakan semuanya kepada beruang tentang suara yang menakutkan di bawah tempat tidur si Bebek. Suaranya seperti pss, pss. "Aku mau menceritakan kepadamu, beruang, karena kamu sangat kuat." Beruang mengangkat sebuah kayu yang sangat besar. "Betul sekali, aku cukup kuat hampir dalam segala sesuatu," katanya. "Tetapi menurutku kita lebih baik mencari seseorang yang bersuara nyaring untuk mengusir benda ini." Jadi mereka pun berlari untuk mencari si serigala yang baru saja hendak memulai lolongan pagi harinya. Beruang menyampaikan ke serigala sebuah berita mengerikan tentang benda yang menakutkan di bawah tempat tidur si Bebek. Suaranya seperti
sepanjang waktu, kata beruang. Oh, tentu saja aku bisa, Kata serigala dengan bangga. tidak ada yang dapat menandingi apa yang bisa kulakukan. Dengarkan. Tetapi mungkin kita juga butuh bantuan dari seseorang yang sangat cerdas. Jadi mereka berlari mencari burung hantu. Dengar, Kata serigala. ada sebuah suara yang mengerikan dan menakutkan di bawah tempat tidur si bebek. Suaranya seperti Burung hantu tidak bisa berkata-kata. Kami pikir kamu mungkin tahu suara apakah itu, kata babi, karena kamu sangat cerdas. Kata burung hantu, cerdas. Ya, itulah aku. Jadi, aku bisa memberitahumu satu hal. Bebek sedang dalam bahaya besar. Babi, beruang, dan serigala saling mendekat. Apakah kamu yakin? Tanya mereka. Tentu, kata burung hantu. Bisakah kamu membayangkan sesuatu yang baik dan menyenangkan dapat menciptakan suara seperti itu? Itu pasti adalah monster, teriak babi. Oh, apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya cara untuk berurusan dengan monster, kata burung hantu, adalah menjebaknya. Burung hantu cerdas. Jadi, hewan-hewan itu mulai mengumpulkan tali, jala, dan barang-barang yang berguna. Kemudian, mereka berempat dengan berani berangkat menuju rumah si bebek. Burung hantu yang memimpin jalan karena menjebak monster adalah ide cerdasnya. Selanjutnya, ada serigala yang melolong dengan suara nyaring. Kemudian, ada beruang dengan tongkat penghancur monsternya. Dan yang terakhir adalah babi yang mencengkeram jala penangkap monster besar. Akhirnya, mereka tiba di rumah si bebek dan menempelkan telinga mereka di pintu. Tetapi, tidak terdengar suara raksasa, tidak ada teriakan ataupun tangisan, ataupun panggilan untuk bantuan. Mungkinkah kita sudah terlambat? Bisik beruang. Oh, tidak. Babi menangis putus asa. Bebek, apakah kamu di situ? Panggil serigala. Kemudian pintu perlahan-lahan terbuka. Itu adalah bebek. Kalian di sini, kata si bebek. Bebek, kamu dalam bahaya besar, bisik beruang. Ada monster di bawah tempat tidurmu, teriak babi. Bebek yang awalnya tampak bugar sampai hampir mau pingsan. Monster, rintih si bebek. Bagaimana kamu tahu? Karena suaranya seperti
dan oi, tambah burung hantu. Ayo, kita tangkap dia. Dan hewan-hewan itu pun masuk ke rumah si bebek. Mereka ke atas dengan merangkak naik tangga. Kemudian mereka mendengar sebuah suara. Psst, psst. Itu berasal tepat dari bawah ranjang si bebek. Burung hantu menyalakan obornya. Hewan-hewan itu terengah-engah. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Di situ, tepat di bawah ranjang si bebek, ada seekor tikus kecil yang mendengkur pelan di dalam ranjang kecilnya. "Baik, aku tidak pernah," bisik bebek. "Apakah kalian tahu apa yang baru saja kita perbuat?" Burung hantu tersenyum. Semua hewan itu merasa agak aneh. Mereka saling menatap satu sama lain dan tertawa cekikikan. "Kita baru saja menciptakan monster dari seekor tikus." Nah, begitu ceritanya adik-adik. Suara yang dikira suara monster ternyata cuma suara tikus yang lagi tidur. Itu hanyalah ketakutan si bebek. Semua orang pasti pernah merasa takut. Bahkan kakak sendiri juga punya rasa takut terhadap ketinggian, laba-laba, hantu, dan lain-lain. Rasa takut adalah anugerah dari Sang Pencipta supaya kita cepat merespon ketika ada bahaya. Tetapi rasa takut yang berlebihan adalah emosi negatif yang harus cepat kita sadari ya. Jadi, apakah adik-adik menyukai kisah dalam cerita kali ini? Kira-kira bagian mana nih yang adik-adik paling suka? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oh ya, jika adik-adik atau papa mama yang ingin merekomendasikan buku untuk dibaca nyaring, bisa tulis di kolom komentar di bawah juga ya. Jika video ini menarik dan bermanfaat, adik-adik atau papa mama boleh banget membagikan video ini supaya lebih banyak lagi adik-adik di rumah yang dapat menyaksikan cerita ini. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kakak sampaikan di awal video tadi, kita akan ada pertanyaan. Sudah siap dengan pertanyaannya? Oke. Pertanyaan pertama, apa yang membuat bebek merasa takut dalam kisah kali ini? Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh si bebek ketika dia merasa takut? Pertanyaan ketiga, siapa saja yang menolong si bebek dalam kisah ini? Pertanyaan keempat, suara apakah yang dikira suara monster oleh si bebek dan kawan-kawannya? Adik-adik boleh ketik jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Jadi kakak tahu nih siapa adik-adik yang sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.